Jose Alberto Mujica Cordano, lahir di Montevideo pada tanggal 20 Mei tahun 1935. Lebih akrab dengan nama Jose Mujica, merupakan presiden ke-40 Uruguay yang menyandang gelar presiden termiskin di dunia. Mujica memangku jabatan presiden Uruguay pada periode Maret tahun 2010 hingga Maret tahun 2015. Terlepas dari kontroversi dari aturan yang dibuatnya, di mana Jose Mujica membuat aturan yang melegalkan penjualan, penanaman, dan distribusi ganja di negaranya. Namun sosok Jose Mujica tetap menjadi ikonik bagi rakyat Uruguay. Bagaimana kisah Jose Mujica sehingga gelar presiden termiskin di dunia melekat pada dirinya? Mari kita cari tahu. Selama bertahun-tahun lamanya Uruguay berada di bawah kediktatoran, yaitu sekitar 1970-an hingga 1980-an. Mujica sendiri merupakan bagian dari kelompok gerilyawan Tupamaros. Gerakan Pembebasan Nasional Tupamaros adalah kelompok gerilyawan perkotaan yang berhaluan kiri di Uruguay pada tahun 1960-an dan 1970-an. Nama kelompok ini tak terpisahkan dari pemimpinnya yang paling dikenal, Raúl Sendic. Awalnya kelompok ini didirikan setelah disatukannya pergerakan bantuan petani dengan anggota Serikat Dagang yang didirikan oleh Sendic di kawasan miskin dan anggota-anggota Partai Sosialis Uruguay yang radikal. Pergerakan ini mulai melancarkan aksinya dengan merampok bank dan bisnis-bisnis lainnya pada awal tahun 1960-an dan kemudian membagi-bagikan makanan dan uang yang telah dicuri kepada rakyat miskin di Montevideo. Aktivitas mereka mencapai puncaknya pada tahun 1970 dan 1971. Namun, kelompok ini bubar pada pertengahan tahun 1972 setelah Angkatan Darat Uruguay membunuh banyak anggotanya dan menangkap sisanya. Mujica sendiri ditangkap dan menghabiskan selama 14 tahun di penjara. Setelah dibebaskan, Mujica menjadi bagian dari koalisi partai sayap kiri yang dikenal sebagai Partai Utama, dan setelah beberapa tahun menjabat sebagai senator, Mujica terpilih menjadi Presiden Uruguay ke-40 pada tanggal 1 Maret tahun 2010. Setelah menjabat sebagai Presiden Uruguay, tidak lantas membuat Mujica melupakan masa lalunya yang kelam, di mana ia memiliki masa lalu yang sulit saat ia masih kanak-kanak. Ayahnya meninggal dalam kondisi keluarga kesulitan uang. Saat berumur 5 tahun ayah Mujica yaitu Demetrio Mujica, bangkrut dan beberapa bulan kemudian ia meninggal. Mujica kecil akhirnya harus membantu keluarga dengan bekerja mengantarkan barang untuk toko roti setempat. Selama menjabat menjadi Presiden Uruguay, Mujica memutuskan untuk hidup bersahaja. Ia lebih banyak membantu orang-orang yang membutuhkan dengan gaji kepresidenan daripada hanya sekedar meningkatkan gaya hidupnya. Sebagai presiden, Mujica hanya mengambil gaji yang relatif rendah, yakni sebesar $12.000 atau setara 174,2 juta rupiah per bulan dari sejak pertama ia menjabat. Bahkan tak tanggung-tanggung, ia menyumbangkan sekitar 90% dari gajinya itu untuk orang-orang miskin di negaranya. Ia membantu orang-orang miskin di negaranya seperti membantu usaha kecil yang sedang berjuang di Uruguay dengan memberinya langsung dari rekening banknya. Mujica menolak untuk tinggal di istana kepresidenan dan lebih memilih tinggal di pertaniannya yang sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah kecil bersama istrinya, Lucia Topolansky. Harta lainnya yang ia miliki adalah Volkswagen Beetle 1987. Mobil tuanya. Mereka tidak memiliki anak, tapi mereka memiliki seekor anjing berkaki 3 bernama Manuela. Dalam beberapa kesempatan saat didatangi media, ia duduk di kursi kayu, memakai sandal, dan terlihat santai. Di sekelilingnya ada perabot rumah sederhana, buku, dan patung Che Guevara. Berbagai pihak di dunia hampir semua sepakat bahwa ia menjalani hidup miskin sekaligus radikal.
Penampilannya pun sangat jauh dari kesan terhormat layaknya seorang pemimpin negara. Dari kebiasaannya itulah, Mujica dijuluki presiden termiskin di dunia.